Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan semuanya, dimanapun saudara sedang mengadakan ibadah secara mandiri di rumah pada saat pagi hari ini. Bersyukur sekali kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan lewat rekaman khotbah saya pada pagi hari ini. Saudaraku, walaupun kita tidak bisa bertatap muka dalam pemberitaan firman ini, doa dan harapan saya, saudara dengan serius untuk mendengarkan firman ini, dan saudara adalah orang-orang yang selalu rindu terhadap firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema selalu rindu akan firman Tuhan yang bersumber dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 yang berbunyi demikian, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, kalau kita membaca sebelum ayat 2, ayat 1 berbicara tentang pembuangan dosa, dan ayat yang kedua berbicara tentang kehidupan, kerinduan terhadap firman Tuhan. Kedua hal ini berhubungan sangat erat sekali, saudara. Di mana relasinya ayat 1 dengan ayat yang kedua? Orang yang tidak membuang dosa, orang yang tidak membuang dosanya akan kehilangan kerinduannya terhadap firman Tuhan. Dan orang yang tidak mencari firman Tuhan tidak akan pernah bisa membuang dosanya. Jadi dua hal ini sangat-sangat erat sekali hubungannya. Membuang dosa, rindu akan firman Tuhan, dua ini erat sekali hubungannya. Orang yang membuang dosanya, baru dia bisa rindu akan firman Tuhan. Orang yang mencari firman Tuhan, barulah dia bisa membuang dosa-dosa yang ia lakukan. Saudara, cukup menarik di ayat yang kedua, ada kalimat yang mengatakan begini, air susu yang murni dan yang rohani. Apa maksudnya, saudara? Air susu yang rohani bisa saja diterjemahkan macam-macam. Ada banyak orang-orang yang mencoba menafsirkan dan menerjemahkan kalimat ini. Ada yang menerjemahkannya dengan susu rohani yang murni. Ada juga yang menerjemahkannya susu firman yang murni. Nah, jadi saudara, saya lebih memilih terjemahan firman. Saya memilih terjemahan yang menerjemahkannya ini adalah firman. Jadi susu itu menunjuk kepada firman. Nah, kemudian ada kata selanjutnya murni. Kata murni ini menunjukkan bahwa firman Tuhan atau kitab suci itu, Alkitab yang kita percaya itu tidak ada salahnya sedikit pun. Kita pegang itu, saudara. Kitab suci, firman Allah, Alkitab yang kita pegang itu, yang kita percaya itu, tidak ada salahnya sedikit pun. Itu sebabnya seorang pengkhotbah tidak boleh menambah nubuatan baru lagi. Mengapa, saudara? Karena firman Tuhan sudah sempurna adanya. Tidak ada yang perlu kita lengkapi lagi. Tidak ada yang perlu kita tambahkan lagi dengan kitab suci dan firman Tuhan yang kita percayai. Kenapa? Karena sudah sempurna adanya, tidak ada satu hal yang salah dalam kebenaran pengajaran firman Tuhan. Kemudian, saudara, ada lagi kalimat selanjutnya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Saudara,
yang merupakan kata perintah di ayat ini adalah kata ingin. Kata perintah di ayat yang kedua ini adalah kata ingin, bukan kata jadi. Kata dasar dari kata ingin di sini diterjemahkan dengan sangat rindu. Ingin itu diterjemahkan dengan kata sangat rindu. Nah saudaraku, hal ini berarti bahwa orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, harusnya merindukan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Ini yang harus kita pegang, ini harus kita tahu benar-benar dalam hidup kita, saudara. Kita mengaku sebagai orang Kristen, kita mengaku orang yang mengikut Yesus dalam hidup kita. Harusnya kita merindukan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Namun sangat-sangat disayangkan saudaraku, sangat-sangat disayangkan saudaraku, tidak sedikit orang Kristen mempunyai sikap acuh tak acuh, bahkan tidak senang terhadap firman Tuhan, bahkan tidak suka kalau ditegur lewat firman Tuhan. Bahkan pada waktu firman Tuhan disampaikan, mereka menggunakan kesempatan itu untuk tidur selama pemberitaan firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, di GP Kris Gantung tidak ada yang seperti itu ya. Kalaupun ada, bertobat, jangan hidup seperti itu. Karena sebagai orang Kristen, kita harus selalu merindukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus selalu rindu mendengarkan pengajaran, nasihat yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sangat-sangat menjadikan sekali saudara. Ada banyak orang ketika firman Tuhan dikhotbahkan, ada yang tertidur. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka bolak-balik keluar masuk. Ketika firman Tuhan disampaikan, dengan sengaja gesek-gesek sepatu atau sandalnya supaya pengkhotbahnya peka dan khotbahnya dipotong supaya tidak terlalu panjang. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengenyangkan diri kita, menghabiskan pikiran kita, menghabiskan tenaga kita dengan hal-hal yang duniawi dan dosa, maka kita tidak pernah menginginkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau hidup kita, orientasi hidup kita kepada duniawi ini, kepada dosa, saudara tidak akan pernah menginginkan firman Tuhan itu di dalam hidup. Bahwa engkau akan selalu menganggap itu enteng dan hal yang biasa-biasa saja. Harusnya kita sebagai orang Kristen mempunyai rasa lapar, mempunyai rasa rindu, mempunyai rasa haus akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang namanya pengikut Kristus yang sejati. Kalimat-kalimat selanjutnya dari ayat yang kedua ini saudara, karena olehnya kamu bertumbuh. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mengingini firman Tuhan di dalam hidup saya dan hidup saudara? Supaya oleh firman Tuhan itu saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Kerinduan terhadap firman Tuhan ini akan menyebabkan pertumbuhan. Saudara coba buat satu perbandingan. Kalau saudara tidak rindu akan firman Tuhan, saudara tidak bakalan akan bertumbuh secara rohani. Tetapi kalau saudara adalah seseorang yang haus dan rindu lapar akan kebenaran firman Tuhan, kerohanian semakin bertumbuh, semakin melekat dengan Tuhan. Relasimu dengan Tuhan semakin lebih baik. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan harus merupakan tujuan orang belajar firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, tujuan kita, goal kita
agar kita bertumbuh secara rohani, agar kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita belajar, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, yang harus kita pikirkan agar saya dapat bertumbuh oleh firman Tuhan. Bukan sekedar untuk kesenangan, oh saya hobi membaca, ya saya baca-bacalah, tetapi bukan untuk pertumbuhan iman, bukan sekedar untuk pengetahuan yang hanya untuk fasilitas dalam berkhotbah atau perdebatan teologi. Bukan itu tujuan kita belajar firman Tuhan. Bukan itu tujuan kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan sekedar untuk kesenangan, bukan sekedar untuk pengetahuan yang hanya untuk fasilitas dalam mengajar dan berkhotbah, dalam perdebatan teologi. Nilainya nol saudaraku. Bukan itu yang merupakan tujuan kita belajar firman Tuhan. Tetapi tujuan kita belajar firman Tuhan, saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan, saya dan saudara bertumbuh di dalam Kristus, hidupmu semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan untuk tetap belajar. Kita diajarkan untuk tetap belajar dan mendengarkan firman Tuhan, supaya olehnya kita bertumbuh. Untuk apa kita bertumbuh di dalam Kristus? Dengan satu tujuan, agar kita diselamatkan. Diselamatkan dalam hal apa, saudara? Agar saya dan saudara masuk surga bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau ingin beroleh keselamatan, kalau ingin masuk surga, tidak ada cara lain. Engkau harus rindu akan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain yang engkau dapat tempuh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Satu-satunya engkau rindu akan firman Tuhan. Engkau mau taat kepada firman Tuhan. Engkau bertumbuh dalam kerohanian sampai engkau masuk surga. Kita belajar dan belajar terus untuk taat dan tunduk kepada firman Tuhan, sampai saya dan saudara masuk surga. Amin.